membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten yang sedang hangat atau banyak diperbincangkan oleh para investor. Nah, jadi grup Astra mencaplok atau mengakuisisi bahkan lebih dari 80% salah satu emiten di sektor properti, terutama untuk penyediaan pergudangan ya dan juga gedung perkantoran, yaitu MMLP, yang dimana anak usahanya Astra International Tbk atau Saka Industrial Arjaya atau SIA mencaplok sekitar 83% saham dari PT Mega Manunggal Properti Tbk atau MMLP. Nah, kenapa nih ya saham atau ASI justru mencaplok MMLP yang memang berada di bidang sektor properti? Kita ketahui bahwa memang Astra ini lini bisnisnya cukup banyak ya, tapi dikenal dengan di sektor otomotif. Nah, kita cek yuk di slide selanjutnya, kira-kira apa saja sih alasannya? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, di mana anak usahanya Astra International atau ASI, Saka Industrial Arjaya mencaplok saham Mega Manunggal Properti Tbk atau MMLP sekitar 83,67%. Nah, memang untuk bisnis dari MMLP ini adalah kebutuhan properti ya, terutama memang berfokus terhadap penyediaan gedung, perkantoran dan juga gudang logistik yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita kulas lebih dalam, jadi memang MMLP saat ini memiliki 3 aset dan juga 2 lokasi strategis yang dimana berada di kawasan Bandara Halim, kemudian ada juga di Intiro Business Park, kemudian ada di Kota Industri MM 2100 Cibitung, kemudian juga ada di Unilever West Distribution Center, dan juga ada di Li and Fung Logistik DC. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan memang nantinya setelah SIA mencaplok Mega Manunggal Properti, ini akan menjadi pengendali utama karena memang mencaplok beberapa pengendali utama dari MMLP. Dan di mana nantinya juga akan melaksanakan tender offer. Nah, tentu saja tujuan dari mencaploknya SIA terhadap MMLP memang adalah untuk pengembangan usaha dan juga investasi terutama di sektor properti. Nah, lantas kira-kira stakeholders ya siapa saja pemegang saham sebelumnya dari MMLP yang memang diambil alih oleh SIA. Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, jadi yang bagian atas ini adalah pemegang saham sebelum dicaplok oleh anak Astra ya. Jadi kalau kita lihat ada pertama PT Suwarna Arta Mandiri, itu kepemilikan di MMLP sekitar 49,23%. Kemudian untuk masyarakat non-warkat 32,85%. Ada UOB Kahian, di sini adalah Bridge Limited sekitar 17,13%. Nah, di mana saham yang diambil alih oleh anak usahanya ASI atau SIA yaitu kalau kita lihat pertama Suwarna Arta Mandiri, jadi memang benar-benar dicaplok habis ya, yaitu 49,23%. Kemudian untuk Bridge Limitednya juga dicaplok habis 17,51% dan sisanya pemegang saham minoritas lainnya sekitar 16,93%, sehingga totalnya 83,76%. Nah, kira-kira kinerja keuangannya MMLP bagaimana? Kok bisa anak usahanya Astra ini justru mencaplok MMLP? Yuk kita cek secara kinerja keuangan dari Mega Manunggal. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, untuk yang di sini adalah kinerja kuartal 1 2025. Sebenarnya kinerja kuartal 1 2025 justru mencatatkan penurunan ya. Di sini kalau kita lihat pendapatannya turun 0,99% yaitu menjadi 86,25 miliar rupiah. Untuk laba bersihnya turun 30,34% menjadi 20,67 miliar. Jadi memang turunnya karena tingkat hunian gedung. Kalau kita lihat di kuartal 1 memang turun serta memang beban operasionalnya yang cukup meningkat ya. Jadi sehingga mendorong laba bersihnya anjlok cukup dalam. Nah, kalau kita lihat secara 5 tahun ke belakang, sebenarnya pendapatannya juga stagnan ya. Memang hanya berada di level 300 miliar saja. Dan kalau kita lihat sempat rugi di tahun 2020, yaitu masa COVID, rugi hingga 152 miliar, kemudian mulai turn around pada tahun 2021 199 miliar, kemudian labanya turun lagi di tahun 2022 menjadi 107 miliar, turun lagi tahun 2023 menjadi 92 miliar, baru kembali naik di akhir tahun kemarin 2024 menjadi 242 miliar rupiah. Tapi sayangnya kalau kita lihat memang secara pendapatannya memang justru cenderung lebih stagnan. Nah, lalu apa nih alasan dari anak usahanya ASI akhirnya mencaplok dari Mega Manunggal Properti? Yuk kita cek di slide selanjutnya.
Nah, jadi memang ternyata menarik sekali ya kalau kita lihat di sini ada beberapa poin. Pertama dari mulai likuiditasnya, kemudian arus kasnya juga bagus. Jadi yang pertama adalah likuiditas dari MMLP ternyata cukup melimpah. Jadi kalau teman-teman perhatikan kas dan juga setara kas pada kuartal 1 2025 itu mencapai 230,18 miliar atau naik 2 kali lipat dari posisi akhir tahun lalu. Kemudian utang jangka pendeknya itu hanya tercatat turun ya dari 119,9 miliar jadi 115,19 miliar rupiah. Jadi posisi ini memang dibandingkan dengan kas yang ready hanya kurang lebih sekitar setengahnya, artinya memang perusahaan bisa melunasi hutang kapan saja. Kemudian MMLP mempunyai arus kas yang cukup baik. Jadi kalau teman-teman perhatikan di arus kas operasionalnya cukup positif hingga akhir Maret lalu tercatat 37,36 miliar rupiah, nilainya lebih banyak dari beban operasionalnya, yang dimana terdiri dari pembayaran untuk gaji, perpajakan, utilitas, hingga outsourcing dan lain-lainnya nilainya 26,72 miliar rupiah. Nah, kalau kita lihat secara sinergi antara bisnis ASI dan juga MMLP, akuisisi bisnis pergunaan ini membuka peluang sinergi kuat bagi grup Astra. Jadi yang pertama, dengan portofolio bisnis yang luas mulai dari otomotif, agribisnis, logistik, hingga e-commerce, Astra membutuhkan infrastruktur rantai pasok dan distribusi yang cukup andal. Kemudian kalau kita lihat masuknya MMLP ke dalam ekosistem Astra memungkinkan optimalisasi logistik dan efisiensi biaya distribusi, terutama dalam mendukung operasional anak-anak usaha dari Astra. Dan juga tentu saja sinergi ini membuka peluang ekspansi bisnis logistik terpadu milik Astra ke sektor-sektor baru dengan memanfaatkan jaringan gudang MMLP yang memang sudah tersebar dan juga cukup strategis. Nah, lalu gimana nih dengan valuasi MMLP? Masih murah nggak sih ASI ini mencaplok MMLP? Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, hingga kuartal 1 2025, valuasinya itu atau price book value-nya ada di 0,9 MMLP. Kalau kita lihat secara dari kompetitor memang sebenarnya banyak ya sektor properti itu yang masih murah, PBV-nya di bawah 1. Kita bisa lihat price earning ratio rata-ratanya hanya di 0,8. Sementara price earning ratio untuk kompetitornya ada Pollux Hotel 0,7, MNC Land 0,6, MMLP 0,9, Roda Vivatex 1,1, Plaza Indonesia Realty di sini 0,8. Jadi memang sebenarnya Mega Manunggal ini bukan satu-satunya yang paling murah ya, tapi teman-temannya juga masih murah kompetitornya. Cuma perlu di-note bahwa tadi secara kinerja keuangannya justru cenderung turun, apalagi pendapatannya memang cenderung stagnan. Nah, kira-kira berapa banyak sih modal atau biaya yang akan dikeluarkan anak usahanya ASI untuk mencaplok dari MMLP sendiri? Nah, kalau teman-teman perhatikan di mana tadi kan kurang lebih ini kita pakai hitungan per lembar saham dari MMLP sekitar Rp570 per lembar saham. Nah, total saham yang beredar adalah sekitar 6,98 miliar lembar. Dan di sini tadi akuisisinya sekitar 83,67%. Jumlah saham yang akan diakuisisi itu berkisar 5,84 miliar lembar yang kalau kita totalkan secara rupiah itu kurang lebih membutuhkan dana sekitar 3,33 triliun rupiah. Nah, kita sudah lihat memang valuasi cukup murah tapi secara kinerja keuangan sebenarnya belum cukup baik. Tapi bisnisnya cukup menarik untuk mendorong atau juga memang menjadi mitra strategis terutama di lini bisnis di logistik. Disclaimer on, jangan lupa dianalisa ulang.